Aditya masih mengingat dengan jelas saat pertama kali melihat Anjani di sebuah pesta pernikahan temannya. Wanita itu tampak berbeda dari yang lain. Rambut hitam panjangnya tergerai sempurna, matanya seperti magnet yang menarik siapapun untuk memandang lebih lama, dan senyumnya menyimpan kehangatan yang sulit dilupakan. Dalam waktu singkat, mereka dekat. Hubungan mereka berkembang begitu cepat hingga Aditya yakin bahwa Anjani adalah takdirnya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Saat itu, Anjani terlihat begitu sempurna, seperti sosok istri idaman setiap pria. Tetapi kebahagiaan itu perlahan mulai terasa ganjil setelah mereka pindah ke rumah tua, warisan dari keluarga Anjani. Rumah itu berdiri megah di pinggiran desa terpencil, jauh dari keramaian kota. Bangunannya kuno dengan jendela-jendela besar yang tertutup tirai tebal. Di siang hari, sinar matahari masuk melalui sela-sela jendela, membuat ruangan terasa lebih hangat. Tapi saat malam tiba, rumah itu berubah menjadi tempat yang penuh bayangan. Setiap sudutnya seperti menyimpan rahasia. Aditya mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun, keheningan rumah itu seringkali terasa mencekam. Lantainya berderit setiap kali diinjak, dan angin malam yang berhembus selalu menimbulkan suara-suara aneh. Anjani, di sisi lain, tampak begitu menikmati kehidupan di rumah tua itu. Ia sering tersenyum sambil berkata, rumah ini menyimpan banyak kenangan indah. Di minggu-minggu pertama, Aditya mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian tradisional Jawa, berdiri di depan pintu kamar tidur mereka, memandangnya dengan tatapan dingin. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada Anjani, istrinya hanya tertawa kecil. "Mungkin kamu terlalu lelah," ia ujarnya sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Namun, di pantulan cermin, Aditya merasa ada sesuatu yang aneh dengan senyum Anjani. Suatu hari, saat membersihkan ruang perpustakaan di rumah itu, Aditya menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah lusuh. Halamannya dipenuhi tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Buku itu terasa seperti menyimpan energi aneh yang membuat bulu kuduk Aditya berdiri. Ketika ia menunjukkan buku itu kepada Anjani, reaksi istrinya sangat mengejutkan. Wajah Anjani langsung memucat, dan ia meraih buku itu dengan gerakan cepat. "Jangan pernah membuka ini lagi," katanya dengan nada dingin yang berbeda dari biasanya. Namun, rasa penasaran Aditya terlalu besar. Malam itu, ketika Anjani tertidur, ia menyelinap keluar dari kamar dan mulai membaca buku itu di ruang tamu. Dengan bantuan Pak Rahmat, tetangga tua yang mengerti bahasa Jawa kuno, Aditya mengetahui bahwa buku itu berisi catatan ritual mistis keluarga Anjani, termasuk kisah tentang seorang wanita bernama Nyi Anjani, yang menghilang secara misterius pada tahun 1923. Keesokan harinya, Aditya menemukan sebuah kunci tua di balik rak buku. Rasa penasaran membawanya ke sebuah kamar yang selama ini selalu terkunci. Di dalam kamar itu, ia menemukan barang-barang antik, boneka-boneka tradisional Jawa, dan sebuah lukisan besar yang membuat darahnya berdesir. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang sangat mirip dengan Anjani, namun jelas berbeda. Wajahnya lebih tua, dengan mata yang memancarkan kebencian. Di bawah lukisan itu terdapat tulisan, Nyi Anjani 1923. Aditya merasa seperti ada yang mencekiknya. Ia buru-buru keluar dari kamar itu, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Malam itu, Aditya terbangun karena mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamar dan menemukan Anjani duduk di lantai, memandang jendela dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam buku tua yang sebelumnya ia baca. "Kenapa kau tidak menuruti perintahku?" bisik Anjani tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti suara dua orang sekaligus, satu lembut dan satu lagi dalam dan menakutkan. Aditya mundur perlahan, tetapi saat ia berbalik, Anjani sudah berdiri di depannya dengan mata hitam pekat. "Aku telah memilihmu, Aditya. Kau milikku selamanya," ucap Anjani dengan nada seram. Aditya mencoba melarikan diri dari rumah itu. Ia berlari sejauh mungkin menuju jalan utama desa.
Namun, setiap kali ia mencapai batas desa, ia selalu menemukan dirinya kembali di depan pintu rumah tua itu. Anjani berdiri di sana, tersenyum sambil berkata, "Kau tidak bisa pergi." Aditya merasa putus asa. Ia mencoba menghubungi keluarganya di kota, tetapi setiap panggilan selalu terputus. Seakan-akan rumah itu telah memutus semua koneksi dengan dunia luar. Pada suatu malam, dalam mimpinya, Aditya bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa tongkat kayu. "Jika kau ingin bebas," kata wanita itu, "bakar lukisan itu. Tapi ingat, kau harus siap dengan konsekuensinya." Aditya terbangun dengan tekad baru. Ia tahu bahwa membakar lukisan itu mungkin akan membahayakan dirinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan membawa obor, Aditya memasuki kamar tempat lukisan itu berada. Namun, saat lukisan akan dibakar, Anjani muncul dengan wujud menyeramkan. Rambutnya terurai berantakan, matanya hitam, dan giginya tajam seperti binatang buas. "Kau tidak akan pernah bisa meninggalkanku," teriak Anjani dengan suara yang mengguncang ruangan. Aditya menyalakan api dan membakar lukisan itu. Anjani berteriak kesakitan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam sebelum akhirnya menghilang. Rumah itu mulai bergetar, dan Aditya segera berlari keluar. Aditya berhasil keluar dari rumah itu dan menemukan dirinya di jalan desa. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, rumah itu telah menghilang. Ia berpikir semuanya telah berakhir, tetapi setiap malam, ia masih mendengar suara tawa lembut Anjani di telinganya. Apakah ia benar-benar bebas, ataukah Anjani hanya bermain dengan pikirannya?